kita boleh kembali untuk mengikuti ibadah KOG, dan mau saya yakin pasti adik-adik di rumah semua sudah siap ya mengikutinya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dulu sejenak. Satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati kami selama 1 minggu ini Tuhan. Dan terlebih Tuhan kami bersyukur kembali Tuhan atas kasih anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diberikan kesehatan mengikuti ibadah KOG Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga senantiasa menolong kami Tuhan. Biarlah selama kami ibadah ini Tuhan kami boleh fokus Tuhan untuk memuji nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak yang mau dengar-dengaran, anak yang mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, inilah ibadah kami, dan kiranya Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik di rumah. Nah, semuanya pasti masih dalam suasana Imlek ya. Langsung mengucapkan Kongsi Fajar. Nah, adik-adik di rumah bagaimana merayakan Imleknya? Pasti semuanya senang ya, happy semua. Pasti semua pada dapat ampau ya. Jangan lupa ya bagi-bagi langsung nanti ya. Nah, adik-adik di rumah, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita katakan di badai topan dunia. Oke, adik-adik di rumah semangat ya, bangkit berdiri ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dari goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku.
suka maupun duka, kita harus tetap tersenyum. Oke adik-adik, sudah siap ya kembali untuk memuji nama Tuhan? Kita mau katakan, dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Yesus sayang padaku. Adik-adik di rumah sudah siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya. Halo adik-adik, apa kabar? Rausa berharap semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan lebih semangat. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Yuk mari sama-sama kita tutup mata, kita mau berdoa. Berdoa mulai. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan atas segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita dari firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya menerima kebenaran firman-Mu dengan luar biasa dalam hati dan pikiran kami. Tuhan tidak hanya menerima Tuhan, tapi kami mau praktekkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati kami Tuhan, naungi kami Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, Rausa senang bisa berjumpa kembali kepada adik-adik dalam ibadah live streaming setiap minggunya. Nah adik-adik, hari ini Rausa mau bercerita dalam cerita yaitu belajar menerima keadaan. Terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik yang bisa membaca di Alkitab boleh membukanya nanti, dan adik boleh membaca di situ. Itu tentang seorang rasul yang luar biasa. Nah, sebelum kita selanjutkan lagi ceritanya, adik-adik lihat gambarnya dulu terlebih dahulu. Nah, adik-adik, gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang bukan dibuat-buat atau rekayasa ya.
bukan bohong-bohongan, tapi ini adalah yang dialami, keadaan yang dialami oleh saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Nah, dari gambar-gambar ini banyak sekali di luar sana, ada banyak sekali keadaan yang dialami yang kurang baik, keadaan yang kurang baik yang dialami oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita di luar sana. Nah, bagaimana keadaan adik-adik sendiri di sana? Nah, adik-adik Rausa bisa merasakan dalam keadaan seperti sekarang ini, yaitu adanya virus corona, mungkin banyak sekali ya, mungkin papa mama kita banyak sekali mengalami kesulitan, kekurangan dan lain sebagainya. Tapi kita mau belajar seperti Rasul dalam Alkitab ini, yaitu Rasul Paulus. Ada pernah mendengarnya cerita dari Rasul Paulus? Pasti semuanya udah pernah ya mendengarkan cerita dari Rasul Paulus ini. Nah, adik-adik, Rasul akan mengulanginya lagi, yaitu cerita dari Rasul Paulus ini. Rasul Paulus ini dia adalah Rasul yang luar biasa, dia sangat hebat ya adik-adik. Dia bisa melawan rasul-rasul palsu pada zaman itu. Rasul-rasul dia melawan rasul-rasul yang selalu membanggakan diri. Mereka selalu merendahkan orang lain. Nah, Rasul Paulus inilah yang melawannya. Rasul Paulus ini walaupun dalam hinaan, pencemooh, tapi dia tidak merasa minder atau merasa sedih atau merasa marah sama Tuhan. Enggak. Tapi dia malah bersukacita dalam kelemahannya. Bersukacita dan dia membanggakan kelemahannya. Karena di saat itulah dia tak yakin dan percaya kalau Tuhan yang akan menaunginya terus, memberikan kekuatan dia buat dia dan selalu menyertai hidupnya. Sangat luar biasa ya adik-adik ya, Rasul Paulus ini ya. Pada zaman itu rasul-rasul yang palsu selalu meremehkan dia, selalu merendahkan dia. Pada zaman itu mereka sangat rasul-rasul palsu ini sangat membanggakan diri mereka, menyombongkan diri mereka pada waktu itu. Sedangkan Rasul Paulus tidak seperti itu. Karena Rasul Paulus dalam kelemahannya dan ketidakberdayanya, dia tetap bersuka cita. Wah, luar biasa ya. Dalam kelemahan, dengan siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan dalam kesesakan, dia tetap bersyukur sama Tuhan. Dan pada waktu itu juga dia mengalami suatu kesakitan yang luar biasa. Yang dikatakan yaitu duri dalam daging, itu ada kesakitan yang luar biasa. Nah, di situ dia berseru dia memohon kepada Tuhan, yaitu di pasal di ayat yang ke-8 dan ke-9. Langsung bacakan ya. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, luar biasa ya. Dia bilang apa? Justru dalam kelemahanku lah, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, luar biasa loh adik-adik ya. Dalam kesakitan pun dia tetap percaya sama Tuhan. Walaupun dalam permohonannya memohon kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan, tapi tidak berkunjung datang kesembuhan, tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Wow, luar biasa ya. Dia tidak marah, dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Siapa di sini kalau sakit suka marah-marah? Siapa yang di sini suka seperti itu? Jangan ya. Kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Dalam kelemahannya, dalam kesakitannya, dia tidak mengeluh atau marah-marah kepada Tuhan. Malah dia bersukacita dan dia tetap berharap kepada Tuhan. Itulah rahasianya.
Itu dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menaunginya senantiasa. Wow, luar biasa ya. Itulah Rasul Paulus. Kita mau belajar seperti Rasul Paulus yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang ia alami saat itu. Sangat sedih ya pada saat itu ya. Kita boleh mendengar cerita dari firman ini bahwa dikatakan Rasul Paulus mengalami apa? Kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, siksaan, penghinaan dan pencemooh. Wow. Tapi semuanya itu tidak pengaruh pada dia. Dia tidak mengeluh, dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak minder. Walaupun dia dihina, dia tidak minder, dia tidak merasa dikucilkan, tapi dia tetap semangat terus dan bersuka cita. Kita boleh belajar dari Rasul Paulus ini, adik-adik, supaya kita tetap semangat dan selalu bersuka cita dalam keadaan apapun. Mau adik-adik kita mau belajar seperti Rasul Paulus dalam keadaan apapun dia menerima. Ya. Mari kita katakan, saya mau menerima keadaan saya dalam keadaan apapun. Misalkan saya pendek, saya tinggi, saya rambutnya lurus, saya rambutnya keriting, saya matanya sipit, saya matanya belok, saya ada titik hitam, apa itu nggak tahu lelo saya. Misalkan hidung saya pesek, hidung saya mancung, terus apa lagi? Kulit saya putih, kulit saya hitam. Kita mau menerima semua itu yang diberikan Tuhan. Kita harus menerima dengan sukacita. Dan lebih lagi yang kedua adalah kita menerima dengan senang hati apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, keluarga kita, dalam kekurangan atau dalam situasi yang seperti ini, kita boleh menerima dengan ucapan syukur. Yang ketiga ada bersyukur. Nah, dalam tiga hal itu kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Kita selalu bersyukur dan tidak mengeluh sedikit pun. Ya, jadi Rasul berharap kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam situasi yang sekarang ini. Apalagi yang 2 hari yang kemarin, hari Imlek. Mungkin adik-adik belum bisa beli baju, belum punya baju baru, nggak bisa berkunjung ke rumah-rumah. Kita tetap bersyukur sama Tuhan bahwa kita diberikan kesehatan. Kita bisa berkumpul ke dalam keluarga. Kita bersyukur ya adik, tidak seperti gambar-gambar tadi. Nah, kita boleh melihat mereka masih banyak saudara atau teman-teman kita di luar sana yang masih banyak kekurangan atau kekurangan dan melebihi kita. Nah, jadi kita boleh belajar terus menerima keadaan kita apapun itu, kita penuh dengan sukacita. Ya, dan situasi corona seperti ini kita harus tetap bersukacita dan kuat di dalam iman percaya kita seperti Rasul Paulus yang tetap percaya kepada kasih karunia Tuhan. Ada satu ayat yang boleh kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik boleh buka di 1 Tesalonika 5 ayat yang 18. Langsung bacakan ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow, luar biasa firman ini, bahwa kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal, apapun itu. Kita harus selalu bersyukur dalam kekurangan, dalam ketidakpunyaan apa-apa. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kita. Mau kita belajar seperti Rasul Paulus? Rasul berharap semuanya mau belajar seperti Rasul Paulus ya. Walaupun Imlek tahun ini kita tidak bisa berkumpul rame-rame lagi, tapi kita bersukacita tetap dalam, sekarang kan lagi canggih, sekarang udah canggih, kita bisa video call jarak jauh, tetap bersukacita. Dalam keadaan apapun kita bersukacita. Oke adik-adik semua, kita bersyukur ya.
harus selalu bersyukur. Kita boleh melihat keadaan-keadaan orang tua kita dan kita berdoa senantiasa kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan supaya kita senantiasa mau belajar seperti Rasul Paulus. Semuanya lipat tangan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih yang kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Belajar dari Rasul Paulus ya Tuhan. Menerima semua keadaan dengan sukacita. Terlebih tidak mengeluh. Kami mau belajar seperti itu Tuhan. Menerima keadaan apapun itu Tuhan. Dalam kehidupan kami lepas hari Tuhan. Dalam situasi yang sekarang ini. Yang masih banyak virus corona Tuhan. Tuhan tetap jaga kami. Kami percaya Engkau menaungi kami Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan. Engkau berikan kami iman yang kuat. Supaya kami tetap bersandar pada naungan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami terus, ingatkan kami terus Tuhan. Bahwa kami mengucap syukur senantiasa dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.